Hai semuanya, perkenalkan saya Zulfa Soraya, mahasiswi Universitas Gunadarma jurusan Ilmu Komunikasi. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi syarat ujian tengah semester ganjil mata kuliah komunikasi antar budaya. Selain itu, tujuan saya membuat video ini juga untuk pembelajaran diri saya sendiri dan teman-teman yang menonton video ini. Komunikasi antar budaya adalah proses pertukaran pikiran dan makna antara orang-orang yang berbeda budaya guna membimbing perilaku manusia dalam menjalankan fungsinya sebagai kelompok. Maka dari itu, tema yang saya ambil kali ini adalah kebudayaan dalam konteks komunikasi antar budaya. Ada 4 yang akan saya bahas. Pertama, definisi kebudayaan, konsep terkait kebudayaan, wujud kebudayaan, dan terakhir adalah unsur-unsur kebudayaan. Nah, kita masuk ke materi yang pertama, definisi kebudayaan. Definisi kebudayaan sendiri sebetulnya banyak banget para ahli yang mendefinisikannya. Salah satunya adalah Brune Taylor. Brune Taylor mendefinisikan kebudayaan adalah kompleks dari keseluruhan pengetahuan, kepercayaan, kesenian, hukum, adat istiadat, dan setiap kemampuan lain dan kebiasaan yang dimiliki manusia sebagai suatu masyarakat. Nah, setelah kita mengetahui definisi kebudayaan, ternyata kebudayaan itu ada dalam beberapa pandangan. Yang pertama yaitu kebudayaan dalam pandangan sosiologi, yang kedua kebudayaan dalam pandangan antropologi, dan yang terakhir adalah kebudayaan dalam pandangan humanistik. Mari kita bahas sama-sama ketiga pandangan tersebut. Kebudayaan dalam pandangan sosiologi, tokohnya sendiri adalah Thomas Wortholt, menuliskan dalam bukunya yang berjudul Dictionary of Modern Sociology. Sedangkan kebudayaan dalam pandangan antropologi, Malinowski mengatakan kebudayaan merupakan kesatuan perorganisasian dari dua aspek fundamental. Kebudayaan dalam pandangan humanistik, Askey menekankan bagaimana menghubungkan pendidikan, pengetahuan, kebudayaan sebagai suatu rangkaian konsep yang tidak dapat dipisahkan. Ashley Montagu mengatakan, seorang yang terdidik tidak selalu merupakan seorang yang berbudaya. Meskipun seorang berbudaya selalu terdidik, dan bahwa seorang berbudaya tidak selalu merupakan orang berpengetahuan, tetapi orang yang menggunakan pengetahuannya sudah pasti adalah orang yang humanis. Kita sudah selesai materi ke-1. Sekarang materi kedua, yaitu konsep terkait kebudayaan. Konsep terkait kebudayaan sendiri terbagi menjadi 8. Mari kita bahas. Pertama, budaya dominan, common culture, subkultur, kultur lain, kultur shock, kebudayaan tradisional, folk culture, dan terakhir multikultural. Nah guys, kita memasuki materi ketiga, wujud kebudayaan. Konjaraningrat mendefinisikan kebudayaan sebagai keseluruhan sistem, gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan bermasyarakat yang menjadikan diri manusia dengan belajar. Konjaraningrat juga membagi kebudayaan dalam 3 wujud. Yang pertama itu ada sistem ide, sistem aktivitas, dan sistem artefak. Nah, kita memasuki materi yang keempat atau materi yang terakhir. Kulkan dalam bukunya yang berjudul Universal Categories of Culture membagi sistem kebudayaan menjadi 7 unsur kebudayaan yang universal. Mari kita bahas. 7 yang termasuk unsur-unsur kebudayaan, mulai dari bahasa, sistem pengetahuan, sistem organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem ekonomi dan mata pencaharian hidup, sistem religi, dan terakhir adalah sistem kesenian. So guys, cukup sekian yang dapat saya sampaikan dalam materi kebudayaan dalam konteks komunikasi antar budaya. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.